tentang pembentukan manusia, terjadi tentang dalam Al-Quran itu semua dari alif lam lam ha, pembentukan 30 juz Al-Quran, pembentukan manusia, ya, pembentukan tauhid, syariat, marifat, tarekat, semua dari kalam, dari huruf alif lam lam ha, dari asma alif lam lam ha. Itu semua dari intinya alif lam lam ha, ya. Makanya dia sebagai simbol keadaban, ya. Sebagai simbol beradabnya umat muslim. Kalau ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Nah, ini simbol adab. Ya, nah gitu, ya. Nah, tapi jangan kita menjadikan alif lam lam ha ini sebagai Tuhan, ya. Cuma dia tadi dalam simbol keadaban. Kalau dikatakan Tuhannya umat muslim itu siapa? Allah. Ya, nah, Allah. Allah tidak bisa dilihat, memang tidak bisa dilihat Allah itu, ya. Makanya tidak bisa lagi disebut. Ya, tidak bisa dilihat, tidak bisa disebut, tidak bisa diberi nama. Kalau bisa dilihat dan kita ngaku-ngaku kepada orang, itu berarti artinya bukan Allah, ya. Tapi Allah bagaimana dia melihat dirinya sendiri, atau dikatakan memandang dengan secara lahiriah. Ya, orang yang sudah memiliki kesadaran tunggal, itu yang mampu memandang dirinya sendiri sebagai wujud zatnya Allah tadi. Ya, gitu. Makanya kalau kita mengatakan kalau kita belum mampu memandang, jangan sekali-kali, ya, jangan sekali-kali langsung kita menerapkan, ya. Jangan sampai basar ini dia berhadas, ya. Ya, dia berhadas memandang diri kita ini, baru kita belum paham, ya, keakuan itu, baru masih kita menyertakan keakuan, ya. Tidak usahlah dulu kita menetapkan, tapi dengan pengakuan dulu, dengan belajar, ya, dengan sebatas pengakuan dulu, ya, tapi belum menjadi penetapan. Ya, bisa kita mengaku, ya, makanya dihalalkan, ya, dihalalkan kalau kita memandang diri kita di cermin, memandang wajah Allah itu dihalalkan, masih dalam bentuk pengakuan, ya, dihalalkan oleh Allah, nggak ada dosanya tuh, tapi tidak bisa kita ngaku, ya. Tidak bisa kita ngaku-ngaku kepada orang lain. Jadi awal agama itu mengenal Allah, ya. Ini saya sedikit menyampaikan, ya, biar kita dari mana sih sebenarnya alif marifat itu, ya. Marifat itu. Jadi sejauh mana kita menempatkan kata mengenal Allah, ya. Terlebih dahulu kita mengetahui fungsi, ya, kodrat hijahiyah, 4 buah dari hijahiyah tadi di dalam diri kita, ya. Awal dari marifat itu adalah marifatul izatullah, ya. Awal dari marifat, ya, itu adalah marifatul izatullah. Bagaimana kita mengenal adanya zatnya Allah? Inilah jasad, ya. Makanya yang dikaji adalah yang sudah terjadi, ya. Tidak mungkin kita manusia mau mengkaji yang belum terjadi. Coba kaji yang belum terjadi itu, bisa enggak? Kalau belum terjadi berarti belum ada manusia. Ya. Makanya logik tuh, ya. Makanya dia logis, ya. Ada nama, ada pemilik nama. Kalau ada nama lalu tidak ada pemiliknya, ini siapa nih yang buat pikiran kayak gini nih? Lalu siapa yang akan bertanggung jawab? Kita membutakan umat, ya. Apakah nama itu muncul dengan sendirinya? Ini sama halnya kita membutakan umat. Kita membutakan umat dengan bagaimana hanya kita sebatas mengenalkan Allah itu, yang tulisan itu yang Tuhan. Ya, itu namanya sama halnya kita membutakan umat. Tidak pernah akan berjumpa dengan Tuhannya. Makanya logis kalau ditanya, ya. Kalau ditanya Allah itu tidak kelihatan, tanya kepada dia, lalu siapa? Lalu di mana munculnya alif lam lam ha itu kalau nggak kelihatan? Kalau nggak memiliki wujud, dari mana kalam itu?
Apakah ada yang mampu mengkaji yang sebelum terjadi, yang belum ada bumi ini? Nah, ada yang mampu mengkaji, berarti belum ada manusia. Ya, gitu ya. Harus kita sedikit, kenapa dia tidak bisa bertolak belakang dengan diri kita, ya. Tidak bisa tuh kita mengkaji. Coba contohnya mungkin Pak Heri. Coba saya suruh kaji Pak Heri apa yang lewat di depanmu tadi. Pak Heri pasti nggak bisa. Apa yang lewat di depannya tadi yang tidak kelihatan tadi nggak bisa. Ya, makanya muncullah marifatul izzatullah. Bagaimana dia mengenal zatnya Allah dengan mengkaji zatnya, zohirnya, zohir bagi diri kita. Ya. Jangan dibalik, ya. Jangan dibalik bahwa Tuhan itu zat. Atau jangan dibalik kita katakan Allah itu adalah Tuhan dan kita mengatakan dia zat. Tetapi mengenal zatnya. Ya. Yang kedua, ma'rifatul sifatullah. Ini sudah dalam kajian sifatnya. Ya, yang berkehendak tadi, yang bergerak. Bagaimana kita mengenal sifatnya Allah? Ya, di sini dikaji, ini kan jasad nggak mungkin dia bergerak sendiri. Ya, kalau dia bergerak sendiri, kenapa manusia itu bisa mati? Ya, berarti ada yang menggerakkan. Ini mengkaji sifatnya Allah, atau dikatakan ma'rifatul sifatullah. Ya, berarti manusia itu, jasad itu tidak hidup dengan sendirinya. Ya, dikaji itu ma'rifat sifatullah. Bagaimana kita mengenal sifatnya Allah yang tidak pernah mati tadi. Ya, bagaimana kita mengenal nyawanya tadi melalui sifat-sifatnya Allah. Mengenal hidupnya Allah tadi, nyawanya Allah itu dengan mengenal sifatnya Allah yang sudah berkehendak pada diri manusia. Itu yang dikaji. Mana sifat bagi Allah, atau Allah bersifat, ya, pada sifatnya sendiri. Yang ketiga adalah ma'rifatul asma Allah. Nah, ya, mana yang diakui oleh Allah namanya dasar untuk mencari dirinya. Inilah alif, lam, ha, ya. Itu nama dasar yang dihalalkan untuk mencari diri wujudnya, atau yang memiliki nama itu, ya. Jadi sekarang sudah menjadi asmaul husna, ya. Dimulai dengan namanya, diakhiri dengan dirinya, yaitu tadi ma'rifatul asma Allah, dengan pertama dengan ma'rifatul izzatullah, ya. Itu asma dengan husnanya, ya. Tuh dimulai dengan namanya tuh, ya, diakhiri dengan dirinya. Yang keempat yaitu af'alullah, ya. Bagaimana kita mencari kenyataan hayatnya Allah, hidupnya Allah di diri kita. Mana kehidupan Allah di diri kita? Inilah dikatakan af'alullah, atau gerak Allah. Jadi kalau kita untuk beribadah, untuk berilmu kepada Allah, kita memang tidak boleh keluar dari sifat yang mempersekutukan. Nah, contoh, kalau yang mempersekutukan itu apa? Kalau kodratnya sendiri yang datang kepadanya, maka itu bukanlah sesuatu yang sekutu bagi dia. Ya, ingat, ihdinas siratal mustaqim, sesungguhnya jalan yang lurus itu di dalam dirimu. Ya.
Nah, inilah Allah. Ya, saya ulangi lagi. Kalau kodratnya sendiri yang datang kepadanya, maka itu bukanlah yang sekutu baginya. Ihdina siratal mustaqim, sesungguhnya jalan yang lurus itu ada di dalam dirimu. Ya, ini yang tidak keluar dari dirimu ya, makanya isyaro-isyaro yang datang dalam diri kamu itu isyarohnya, petunjuk dirinya. Ya. Nah, inilah Allah. Jadi mana kodrat Allah yang tidak bersekutu bagi Allah di dalam menjalankan segala perintahnya? Nah ya, kita sudah pernah membahas tentang kodrat-kodrat Allah, yaitu tentang sifat-sifat Allah dan zat Allah pada diri kita kemarin-kemarin. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang alif, lam, lam, ha, wujud alif pada diri ini masih tahap awal. Ya, yaitu wujud alif pada diri ini. Ini dikatakan alif bernama alif setelah adanya alif lam fa atau alam, ya, alam batin. Ya, artinya yaitu alam tersiratnya Allah. Fa itu adalah batin, ya. Sementara alif itu tersirat. Nah, dan lam itu adalah alam, ya. Makanya kalau sering kita mengatakan kalau kita berbicara kepada Allah, wallahu alam, ya. Nah, itu kita harus menuju ke dalam diri kita. Jangan kita menjadikan walau alam itu tidak tahu, ya. Nah, ini ya banyak kita menempatkan kalam-kalam saut masaninya Allah itu di dalam artinya penempatan yang berbeda, ya. Kalau mereka bercerita lalu dia tidak melangsungkan, kadang-kadang ya walau alam, hanya Allah yang tahu. Ya, walau alam ini kita menunjukkan diri kita, ya. Jangan menjadikan walau alam ini sebagai landasan apa yang kita pahamkan kita tidak tahu, ya. Ini salahnya ya, kebanyakan memakai itu manusia ya. Kenapa? Karena dia hanya mengartikan tentang arti atau kiraat dan kiraat, ya. Tidak tentang maknanya. Makanya dahsyatnya ilmu itu begitu, ya. Makanya di situ ya Allah bagaimana Nabi kita bagaimana dia memandang sahabat mereka berdua sholat di satu masjid, ya. Lalu Nabi kita itu di agak kejauhan tuh dia memandang orang sholat lagi berduaan, ya, sholat sunnah. Lalu ada yang menghampiri beliau, ya, Nabi kita, yaitu sahabatnya, dan dia bertanya kepada beliau, bagaimana menurut kamu ya Nabi tentang dua orang yang sholat itu? Nabi ini kan sudah bisa melihat, ya. Kenapa? Ya, karena yang selama ini kita pelajari tentang membuka mata batin, tentang bako, tentang ini, tentang basiro, ya. Makanya Nabi itu bisa tahu tentang isi hati orang lain itu, ya. Nah, lalu Nabi kita ini dia berkata, sesungguhnya mereka itu sama halnya antara langit dan bumi, ya. Perbedaannya itu antara langit dan bumi. Satu yang sholat keakuan, yang satu sholat karena Allah, ya, gitu. Nah, itu makanya luar biasanya ilmu, ya. Begitu, makanya dalam sholat itu hanya dihalalkan yang menginjak sajadah hanyalah orang-orang yang berilmu, ya. Ya, surat Al-Mu'minun, ya. Nah, berbahagialah, ya, kusulah orang-orang yang artinya yang dalam sholatnya orang-orang yang berilmu, ya. Nah, itu. Jadi makanya Allah itu dia memerintahkan kita itu sebagai hambanya itu meninggikan derajat dengan ilmu, ya. Biar apa? Biar kita ini tahu wawasan tentang menuju ketuhanan sana, ya. Biar kita semakin dekat kepada Allah. Nah, itu derajat tuh, ya. Nah, makanya apa? Karena ilmu ini yang menentukan segala ibadah. Kecil ilmu kita, kecil juga nilai ibadah kita, ya. Tidak mungkin kamu ujian, kamu jawabnya 1, lalu guru ini dia memberi nilai 100. Tidak mungkin, ya. Nah, tidak mungkin. Pastinya ya 1. Kalau benar 1 ya 1. Ya, kalau benar 2 ya palingan 3, ya. Begitu. Sama hal ya kayak gitu, ya.
Karena apa? Ilmu ini fungsinya untuk membenarkan apa yang kita perbuat di hadapan Allah, ya. Ilmu ini yang membenarkan. Jadi kita berbuat dengan ilmu tuh, berarti berbuat dengan kebenaran. Jadi saya lanjut, sahabat beriman, ya. Jadi mana kodrat yang tersirat bagi Allah di dalam diri kita? Yang dikatakan alif bagi diri itu adalah filah, ya. Filah ini adalah batinnya Allah, ya. Nah, mana yang dikatakan batinnya Allah itu atau filahnya? Kalau zatnya Allah adalah aras. Sifatullah itu adalah hayat, ya. Tapi kalau batinnya Allah itulah ruhani bagi kita, yaitu nyawa, ya. Kalau nyawa bagi kita, nufus bagi diri, nufus, ya, bagi diri. Itu yang membuat jantung ini dia hidup, ya. Itu nufus, kerjanya nufus, ya. Nah, kalau nyawa bagi kita berarti nufus bagi kita atau jantung bagi kita, ya. Tuh. Tapi ada yang menggerakkan nufus, ada yang menggerakkan jantung ini, yaitu yang menggerakkan adalah markubah. Markubah jantung yang halus atau disebut dengan nufus, ya. Makanya di tengah-tengah tuh ada tali jantung tuh yang 3, ya. Yang 2 ini aliran darah, ya. Yang 1 ini kosong. Tuh yang naik turun tuh. Yang kosong ini yang naik turun, dia sambil mengatur darah di seluruh tubuh manusia. Bayangkan, ya, sahabat beriman, kerjanya nufus, ya. Dia 1 kosong, itu yang membuat kita selalu senantiasa bernafas, ya. Yang 2 ini dia mengatur aliran darah ke tubuh dan ke jantung. Itu kerjanya nufus tuh, ya. Dia mengontrol semua. Makanya kalau kita perbiasakan jantung ini, dia akan biasa. Ini yang dikatakan sholahul doim, ya. Kalau kita membiasakan dia senantiasa mengingat Allah, dia akan terbiasa, ya. Ini dia nufus kerjanya. Itu dikatakan sholahu doim atau sholatul doim, ya. Tawaf al tawaf. Jadi dikatakan nufus bagi diri. Itu dinamakan batin, ya. Batin ini sirnya Allah. Makanya nyawa itu tidak kelihatan karena dia sebagian sirullah, ya. Setelah kita memahami bahwasanya Allah mendapatkan ketetapan dirinya di dalam dirinya sendiri dengan nama sifat alafa, atau alafa itu atau dikatakan dalam huruf hijaiyah, dalam hukum hijaiyah, menghimpun, ya. Sifat alafa, sifat menghimpun atau mengumpulkan, ya. Jadi yang dikumpulkan oleh Allah tadi menjadi satu kehidupan. Itu ada 4 kodrat, ya. Pertama, dia kumpulkan zatnya. Makanya alafa ini yang mengumpulkan ini dalam ejaan Arab ini dia mengumpulkan, ya. Jadi alafa ini mengumpulkan atau menyatukan apa yang disatukan. Wujud sirnya, wujud zatnya. Zat inilah yang pertama dipanggil oleh Allah, ya. Zat ini yang pertama yang dipanggil oleh Allah dengan kekuatan iradahnya. Maka dijadikannya zatnya tadi itulah alif, ya. Alif itu zat, ya. Ini tidaklah sendiri bagi dia, ya. Zat ini memiliki suatu maujud, ya, atau dikatakan maujudullah, ya. Maujudullah adalah sifat bagi Allah, nur bagi kodrat. Ini ketemu dalam kodrat sifat lam pertama, ya. Jadi lam pertama itu adalah maujudnya, ya. Jadi lam pertama itu atau dikatakan alamnya Allah ini, lam, ya, alamnya Allah. Itu adalah maujud zatnya Allah, dinamakan nurullah. Nurullah ini adalah nur bagi diri, pegangan daripada jasad. Inilah raga kita, ya. Kenapa kita katakan pegangan dari jasad? Karena nur ini adalah maujud atau wujudnya ruhul azoma, sumber daripada hidupnya ruh, ya.
hidupnya ruh, itulah ruh itu berasal daripada nur. Ya, ruhnya adalah, atau dikatakan ruhnya ruh, ya. Ruhnya ruh itu adalah nur. Nah, ya. Hayatnya nur itu dikatakan adalah zat. Ini satu kesatuan yang tidak boleh kita pisahkan. Jadi sahabat beriman ya. Nah, zat inilah yang menghimpun batin. Batin inilah yang maujud, bahwasanya zatnya Allah ini mutlak adanya pada diri. Ya, atau dikatakan semuanya. Ya. Jadi kodrat yang 3 itu dikatakan kodrat zat bagi Allah semua, ya. Jadi sudah mulai dari alif adalah kodratnya semua, daripada lam ha tadi. Ya. Nah, inilah adalah kodratnya alif. Jadi alif itu diterjemahkan menjadi lam ha. Ya. Lam ha ini diambil dari kata alif. Coba. Alif ini kepanjangannya adalah lam ha. Ya, coba baca hijaiyahnya. Ya. Ya. Alif. Nah, itu diterjemahkan menjadi lam ha, ya. Artinya apa? Dengan maujudnya alif aftar atau yang terlihat, maka persoalan yang terlihat akan menjadi asal muasal. Nah, ini kembali kepada asalnya, ya. Setelah dia sir, ya, sir ini menjadi sebuah zatnya Allah. Inilah yang dikatakan ruhani bagi diri kita. Ruhani ini adalah jasad, ya. Ruhani ini adalah jasad atau kodratnya Muhammad yang telah awal dijadikan memuji, ya. Memuji 6.000 tahun tentang dia berhamdalah, mengucapkan alhamdulillah, sampai Allah berikan asma dengan nama Muhammad. Ya, 6.000 tahun. Makanya Al-Quran kita itu diambil dari 6 masa. 6.666 ayat. Ya, tapi kalau kita hitung tidak berjumlah sedemikian. Karena apa? Yang lainnya ada di dalam diri Muhammad, mimha, mimdal, itu adalah yang tersirat atau diri kita itu, ya. Jadi inilah yang dikatakan zatnya Allah. Jadi kalau alif itu adalah himpunan, sementara dia jadikan daripada zatnya Allah. Jadi kalau alif itu adalah zatnya Allah, ruhani bagi diri, ya. Sementara lam pertama itu sifat, ya. Mana yang dikatakan sifat? Zat itu tidak akan menjadi sifat, sifat tak akan menjadi zat. Artinya apa? Sifat itu adalah nur, kekuasaan, sementara zat adalah kodrat atau wadah, ya. Nah, sifat itu adalah kekuasaannya. Kekuasaan inilah yang menjadi nur atau nurilahnya, ya, nur ilahiyahnya. Nah, di sini adalah berasmakan diri. Maka di sini dikatakan, maka berwasiatlah Adam kepada jasad, kodratnya pada nur. Nah, ini adalah batang tubuh kehidupan dari alam dinamakan Adam. Adam ini adalah nama sebuah kodrat alif dal mim, ya, atau dikatakan Allah dalilnya Muhammad, ya. Alif artinya Adam itu alif dalil Muhammad, artinya tempat pertama pentajalian Muhammad dan Allah, ya. Dikatakan Adam itu pensaksian, artinya pembuktian kebesaran Allah yang pertama kepada Adam nih, ya. Jadi alif dal mim artinya perjalanan Allah dan Muhammad, bertajalinya Allah dengan Muhammad. Adam ini dinamakan pentajalian pertama sekali bertajali Allah dengan Muhammad, ya, di dunia ini. Jadi Adam adalah jatuh pada sifat kodrat, ya, dikaji dalam asma Allah, ya. Tapi kalau kita kajinya dia syariat, dia jatuh kepada nabi, ya. Tapi kalau jatuhnya kajinya ilmu ibadah, dia jatuh kepada kodrat atau wadah. Inilah Adam dinamakan asma, ya. Makanya kita ini adalah asma.
Asma ini diberikan nama, asma ini Adam ini diberikan nama asma. Asmanya apa? Alif, lam, ha. Maka kitalah semua adalah Allah, ya. Kalau asma itu dipanggil dengan Adam. Jadi himpunan dari zat, sifat itu mewujudnya semua dipanggil dengan Adam, ya. Kecuali zat kepada sifat batin bagi Allah, yaitu sirnya. Ruhnya alif yaitu adalah sirullah tadi. Nah, inilah wujud yang belum bernama. Kalau dia masih bernama Adam, itu belum bernama. Ya, puncak daripada batin, daripada diri, asal daripada zat itu jadi. Lalu kenapa dia 4 huruf? Sifat alam itu kan dia memang 4, ya. Kalau alif, lam, ha, itulah dia asma. Kalau asma dipanggil dengan Adam, nah inilah, ya, inilah kodrat yang zohir bagi Allah yang bernama Adam, ya. Adam artinya dahulu, ya. Makanya diberikan nama adalah Allah. Jadi sementara Allah itu bersifat kidam, maha dahulu. Makanya kalau kita lagi jalan, kita membawa sifat kidamnya, kita mendahulukan dia. Makanya dia adalah maha dahulu, ya, atau mendahului, ya. Jadi kodratnya asma itu, lam kedua itu adalah jasad, lam pertama itu adalah zatnya Allah. Nah, itulah yang dikatakan ruhani. Tapi lam kedua adalah asma, asma itu adalah nurani. Nurani diberi nama, nurani itu asma, asma itu Adam. Jadi sifat nurani bagi Allah itulah asma. Ruhani bagi Allah itulah diri yang sifat kita. Inilah yang kita takuti, inilah yang kita harus tunduk. Jadi diri yang sifat ini adalah ruhani, sementara alif adalah maujud sirnya Allah pada kodrat zat. Jadi berasal ruhani itu dari zatnya Allah. Jadi wujud alif itu adalah ada pada nyawa, ya. Lam ada pada ruhani, lam kedua ada pada nurani, sifat bagi Adam. Lalu kita bertanya, terus dia masih hidup? Terus dia sudah hidup? Belum. Ya, dia belum hidup di situ. Kenapa? Belum ada afalnya. Ya. Jadi sementara kodrat yang 3 tadi, ya, kodrat yang 3 tadi, dia ada tapi belum hayat. Belum sempurna dia. Ya, belum dikatakan manusia. Ya. Tapi sudah sempurna tapi belum dikatakan manusia. Kenapa? Dia belum gerak, belum ada fi'il, belum ada af'al bagi manusia. Kalau jasad dia bernama af'al, lullah, tapi kalau di dalam yang 3 itu dinamakan fi'il atau gerak ruhani. Jadi kalau gerak jasmani namanya af'al, af'al bersifat hayat. Jadi kalau hidup ruhani, hidup zat, hidup nurani itu bukan pakai ruh, ya. Makanya kita itu hidup bukan pakai ruh, tapi pakai af'al, ya. Nah, inilah kodrat yang diminta oleh Allah. Hidupnya tidak pakai ruh, tapi pakai af'al. Kalau dia bergerak, berarti dia hidup. Inilah hidupnya Allah, ya. Jadi dikatakan kodrat alif lam ha, hayatullah adalah hidupnya Allah. Makanya dari awal dinamakan alif, di belakang dinamakan ha, dibaca gitu, ya. Gitu. Itu artinya zat. Jadi semuanya adalah zat, makanya tajalinya adalah zat. Ya, makanya tajalinya adalah zat. Gitu. Makanya kalau kita mentajalikan wujud pasti kepada zohir kita, semua kepada zohir kita tuh. Ya, tidak ada kepada macam kita dari tanah, kita mentajalikan diri kita menjadi tanah, nggak ada. Ya, pastinya kepada zohir kita. Karena apa? Inilah zatnya nih. Ya, makanya makanya yang pertama itu dikaji adalah marifatul izatullah. Sudah terbongkar zatnya, sudah terbongkar, ya, ini yang dikatakan ikro, ya. Ikro ya Rasulullah, baca dirimu ya Rasulullah. Atau dikatakan man arufa nafsahu faqad arufa rabbahu. Itu kita sudah bermarifat kepada izatullah untuk mengetahui diri kita ini. Lalu bagaimana marifatus sifatullah? Wa fi anfusikum afala tufsirum. Sesungguhnya di dalam dirimu itu ada diriku. Dan kenapa engkau tidak melihat? Itu sifatullah.
Ya, kalau sudah berkembang kajian sifatullah ini tentu kita akan memahami gerakannya, ya, atau dia sudah bersifat atau dikatakan fiil, af'al bagi Allah. Ya, jadi dari semua kajian-kajian itu ya, itu semua bersumber dari alif lam lam ha. Ya, la ilaha illallah itu semua dari alif lam lam ha. Ya, semua diambil dari alif lam lam ha. Makanya dikatakan bagaimana awaludin marifatullah. Awalnya agama itu mengenal Allah. Ya, kenapa? Sumber puncak dari kajian itu dari alif lam lam ha. Itu yang dihalalkan untuk mencari wujudnya. Ya, jangan kita mencari wujudnya itu dari kajian lain, ya. Jangan kita mencari wujudnya itu dari kajian zatnya, ya. Jangan dari kajian dari ini, dari alif lam lam ha ini. Kita akan menemukan zat, sifat, alam dan af'al di situ. Ya. Gitu ya. Ya, mungkin ada yang mau bertanya, silakan lagi sebelum kita lanjut bermuzakarah. Alhamdulillah. Berkah selalu Pak Guru, Masya Allah. Iya Bang SM. Kak Kasya mau naik. Ini yang gak mau uncam siapa? Tak turunkan, aku mau naikkan Kak Kasya. Ya, alhamdulillah ya. Kalau memang sudah tidak ada yang mau bertanya ya, alhamdulillah. Apa efeknya kalau kita mendengar kajian yang bermutu ini? Apa efeknya kalau kita mendengar kajian yang dijelaskan sedetail-detailnya ini? Ini manfaatnya kalau kita lagi mendengar pemahaman orang lain, minta maaf ya. Itu kita sudah tahu kebenarannya, sudah tahu ya, sudah tahu kebenarannya. Mereka apa yang mereka bahas itu kita udah tahu. Oh, ini dia membahas tentang alif lam lam ha. Aku udah tahu. Ya. Oh, ini mereka membahas tentang batin. Aku sudah tahu. Karena apa? Kalau saya memahamkan itu, saya tidak pernah menyembunyikan, ya. Kalau saya katakan batin, batin apa dulu? Batin tanafaskah, unfuskah, ya. Anfaskah, nafaskah itu saya kasih tahu si detail-detailnya, ya. Biar apa? Biar kita di sini semua paham, ya. Semua lebih paham, ya. Dan kita menjalankannya lagi tidak ragu-ragu, ya, menjalankan tidak ragu-ragu. Masya Allah, alhamdulillah. Benar nih, udah nggak ada yang mau bertanya. Subhanallah. Terima kasih Pak Guru, ilmunya begitu dahsyat. Diteruskan aja, bagus. Subhanallah. Masya Allah, ya. Ini di sini kita dalam rangka ya, hanya di sini kita hanya dalam rangka bagaimana kita senantiasa terus dan belajar terus ya, terus dan terus dan terus ya. Makanya tadinya yang kita tidak paham menjadi paham ya. Oh begini ya, itu dia bagaimana tingkatan kita ini sudah, bagaimana derajat kita ini sudah tinggi ya, sudah tinggi, artinya